Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neha Handayani dari TSD kelas B. Di sini saya akan melaksanakan praktikum pada modul 4, yaitu tentang rangkaian sekuensial. Langsung saja kita menuju kepada prosedur atau percobaannya, yaitu yang pertama, membuat rangkaian seperti gambar ini, yaitu rangkaian de flip-flop. Nah, ini merupakan rangkaian dari de flip-flop. Untuk yang selanjutnya, yaitu kita akan mencoba menekan CLK ini berkali-kali. Nah, dapat dilihat di sini ketika saya menekan CLK beberapa kali, outputnya tidak berubah, yaitu tetap bernilai 0. Lalu untuk yang selanjutnya, kita akan mengubah nilai pada D ini menjadi 1. Kemudian kita akan menekan CLK dengan berkali-kali. Nah, di sini setelah saya menekan CLK pada pertama kali, outputnya berubah, yang tadinya 0, di sini jadi bernilai 1. Lalu bagaimana ketika kita menekan CLK ini berkali-kali? Nah, dapat dilihat di sini nilai output Q-nya tidak berubah. Hal ini dikarenakan input tadi dari D ini mengalir kepada de flip-flopnya. Lalu de flip-flop ini menyimpan arus yang mengalir dari input D, lalu arus ini mengalir ke output sehingga menghasilkan nilai outputnya bernilai 1. Lalu untuk yang selanjutnya, kita akan mengganti nilai D dengan 0. Lalu kita akan menekan CLK beberapa kali. Nah, dapat dilihat tadi saat pertama kali saya menekan CLK-nya, nilai outputnya tidak berubah. Tetapi setelah saya tekan berkali-kali seperti ini, nilainya berubah menjadi 0. Lalu kita tekan lagi, nilainya tidak berubah. Di sini nilai outputnya sama dengan 0 karena arus yang ada pada de flip-flop ini sudah tidak ada atau sudah digunakan tadi oleh output Q, sehingga nilainya menjadi 0. Lalu selanjutnya kita akan menuju kepada percobaan yang kedua. Nah, kita akan membuat rangkaian de flip-flop dengan prosedur percobaan yang sama dengan percobaan de flip-flop tadi. Di sini kita mengganti dengan de flip-flop. Nah, lalu kita mencoba prosedur yang selanjutnya, kita mencoba menekan CLK ini dengan berkali-kali. Nah, dapat dilihat di sini saat saya menekan CLK berkali-kali, nilai outputnya juga tidak berubah karena arusnya tidak ada. Karena CLK ini berfungsi sebagai lock atau kunci.
Jika kuncinya terbuka tetapi arusnya tidak ada, maka outputnya juga 0. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan mengubah nilai T ini menjadi 1 lalu menekan LK berkali-kali. Nah, dapat dilihat di sini saat pertama kali saya menekan CLK, arus dari T output ini mengalir kepada Q input sehingga menghasilkan nilai 1. Nah, dapat dilihat lagi setelah saya mematikan CLK-nya, nilainya tidak berubah karena masih ada tersimpan arus di flip-flop ini, jadi arusnya mengalir ke Q. Lalu untuk yang ketiga kalinya saya menekan CLK, arus ini dari flip-flopnya habis dan menghasilkan output 0. Nah, jika berulang-ulang maka seperti ini. Lalu selanjutnya, bagaimana jika kita akan mengganti nilai T ini dengan nilai 0. Lalu kita akan menekan CLK beberapa kali. Pada saat pertama kali saya menekan CLK ini, arus dari flip-flopnya masih ada, jadi bisa mengalir pada output Q, sehingga outputnya bernilai 1. Nah, dapat dilihat di sini ketika saya berkali-kali menekan CLK-nya, arusnya tetap tersimpan di dalam flip-flop, sehingga arus ini dapat mengalir dari flip-flop ke input Q dan menghasilkan nilai 1. Lalu untuk yang selanjutnya kita beralih ke percobaan 3, yaitu kita akan membuat rangkaian JK flip-flop seperti pada gambar ini. Nah, dapat dilihat di sini ini merupakan rangkaian dari JK flip-flop. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan proses yang pertama, yaitu jika J-nya sama dengan 0 dan K-nya sama dengan 0. Lalu kita akan menekan CLK beberapa kali. Kita akan melihat output yang dihasilkan. Nah, di sini dapat dilihat ketika saya menekan CLK beberapa kali, outputnya tidak berubah, yaitu masih 0 karena tidak ada arus yang mengalir dari input ke flip-flop lalu ke output. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, yaitu jika nilai J sama dengan 1 dan K-nya sama dengan 0, lalu kita akan menekan CLK beberapa kali, lalu outputnya akan seperti apa. Di sini saat pertama kali saya menekan CLK-nya, harusnya dari J ini mengalir kepada flip-flop lalu menghasilkan output 1. Saat saya mematikannya, harusnya tetap atau sudah tersimpan di dalam flip-flop sehingga flip-flop ini mengalirkan arus ke output. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, yaitu jika J sama dengan 0 dan K-nya sama dengan 1, klik CLK beberapa kali lalu perhatikan output yang dihasilkan.
Nah, di sini dapat dilihat saat saya menekan CLK, nilai dari flip-flopnya berubah menjadi 0, outputnya juga bernilai 0. Nah, sama halnya dengan saya menekan berkali-kali dari CLK ini. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ketika kita akan mengubah nilai J sama dengan 1 serta K sama dengan 1. Lalu kita akan menekan CLK ini berkali-kali, output apa yang dapat dihasilkan. Nah, dapat dilihat saat saya menekan CLK ini pertama kali, arus dari inputnya mengalir ke flip-flop dan dari flip-flop mengalir ke output sehingga outputnya bernilai 1. Lalu setelah saya menekan 2 kali, outputnya berubah menjadi 0 karena arus dari flip-flop ini sudah habis atau tidak ada. Jika dilakukan berulang kali, maka akan berlaku keadaan yang sama. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke percobaan 4, yaitu kita akan membuat rangkaian SR flip-flop seperti gambar ini. Nah, dapat dilihat ini merupakan rangkaian dari SR flip-flop dengan input S dan R serta CLK dan output. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah yang sama dengan rangkaian jika flip-flop tadi, yaitu jika S sama dengan 0 dan R-nya sama dengan 0, kita akan menekan CLK beberapa kali lalu lihat outputnya. Di sini dapat dilihat ketika saya menekan CLK beberapa kali tidak terjadi apa-apa pada outputnya karena tidak ada arus yang mengalir. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan mengubah nilai J sama dengan 1 dan K sama dengan 0. Maksud saya S sama dengan 1 dan R-nya sama dengan 0. Nah, lalu di sini saya akan menekan CLK. Dapat dilihat di sini setelah saya menekan CLK pada pertama kali, outputnya berubah menjadi 1. Karena dengan CLK ini kita aktifkan, maka arus dari input S ini akan mengalir kepada flip-flop, lalu flip-flop arus di flip-flop ini akan mengalir ke output Q. Lalu bagaimana jika kita menekan CLK ini secara berkali-kali? Dapat dilihat di sini saat kita menekannya arus dari flip-flop ini masih mengalir ke output sehingga menghasilkan output yang bernilai 1. Baiklah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita akan mengubah nilai SR sama dengan 1 dan S-nya sama dengan 0. Lalu kita akan menekan CLK beberapa kali, lihat apa yang terjadi pada output. Nah, dapat dilihat saat saya menekan CLK ini, nilai outputnya berubah. Yang tadinya bernilai 1 sekarang bernilai 0. Karena mungkin fungsi dari R ini berfungsi untuk membersihkan atau menghapus arus yang ada pada flip-flop sehingga arusnya menjadi tidak ada. Lalu kita akan ke langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai S sama dengan 1 dan R sama dengan 1 lalu CLK beberapa kali, maka lihat pada bagian output. Nah, di sini dapat dilihat saat saya menekan beberapa kali tidak terjadi apa-apa pada bagian output. Nah,
Hal ini mungkin dikarenakan pada bagian R ini merupakan bagian yang berfungsi untuk melanjutkan arus. Baiklah, kita menuju kepada kepercobaan yang kelima, yaitu membuat rangkaian register dengan 8 bit seperti pada gambar ini. Nah, ini merupakan rangkaian register dengan 8 bit. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, yaitu kita akan mengubah data in dengan sebarang nilai binar. Di sini saya akan mengubah nilai data in-nya menjadi 0111 0111. Nah, kita akan mengubah nilai enable-nya menjadi 1, lalu klik CLK-nya beberapa kali. Nah, dapat dilihat di sini saat saya menekan CLK beberapa kali, arus dari inputan dari data in ini masuk ke dalam register dan terdapat angka 77. Lalu keluar sebagai output yang sama, yaitu 0111 0111. Untuk langkah yang selanjutnya, yaitu kita akan mengubah nilai clear menjadi 1. Lalu kita akan melihat data out. Nah, dapat dilihat di sini setelah saya menekan clear, nilai pada register yang tadi 77 menjadi 00 dan data out juga sama, nilainya menjadi 0 semua. Hal ini dikarenakan
clear ini berfungsi untuk membersihkan atau menghapus arus yang ada pada register ini sehingga tidak dapat mengalir ke data out. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, kita akan mengubah kembali nilai dari data ini menjadi nilai biner sembarang. Nah, dapat dilihat di sini saya mengganti data innya menjadi 1001101. Nah, selanjutnya kita akan melakukan langkah yang selanjutnya, yaitu dengan mengganti nilai enable menjadi 1 lalu menekan CLK beberapa kali. Nah, dapat dilihat di sini nilai pada register menjadi 99 dan data outnya juga sama dengan data in, yaitu 100. Maksud saya data outnya sama seperti data in yang kita inputkan tadi, yaitu 1001101. Nah, pada saat kita menekan clear, arus pada register ini menjadi 00 dan data out juga bernilai 00 semua. Hal ini juga dikarenakan karena clear tadi berfungsi untuk membersihkan atau menghapus arus yang ada pada register, sehingga arusnya dari data ini hanya sampai pada di depan gerbang register. Dia tidak masuk ke dalam melalui register untuk mencapai output. Hal ini menyebabkan outputnya menjadi 0. Baik, mungkin sampai di sini saja untuk praktikum modul 4-nya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.